Selamat jumpa kembali. Salam sehat untuk kita semuanya. Kita lanjutkan pembahasan metode kasket dengan topik kita kali ini adalah untuk gerakan piston yang berulang. Dalam siklus pneumatik ada kalanya piston itu bisa berulang lebih dari satu kali. Berulang maksudnya di sini bergerak kembali. Dalam kasus ini kita coba bahas piston B-nya yang bekerja atau maju 2 kali dan tentunya mundur 2 kali. Nah, untuk menyelesaikan masalah seperti ini, tetap kita acuannya itu adalah pembagian kelompok dan penentuan posisi katup. Dari notasi di atas tadi bahwa kita memperoleh 4 grup, berarti ada nanti 4 supply line. Kemudian juga dari gerakan-gerakan ini akan menekan masing-masing katup dan penempatannya adalah seperti berikut ini. Tentunya kalau misalnya piston B maju 2 kali, berarti dia akan 2 kali menekan katup B1. Lalu piston B-nya juga 2 kali mundur, berarti akan menekan 2 kali katup B0. Pertanyaannya, apakah kita harus memasang atau membuatkan 2 piston B1 atau 2, saya ulangi, katup B1 atau 2 katup B0? Jawabannya tidak. Cukup satu saja, tetapi nanti fungsinya ada 2. Untuk pembahasan nanti kita lihat di pembuatan rangkaiannya. Nah, kita lanjutkan ke pembuatan diagram gerak. Diagram gerak atau diagram langkah ini sekali lagi tujuannya itu adalah untuk mempermudah pemahaman kita tentang gerakan daripada piston tersebut. Ada berapa langkah dan ada berapa piston. Seperti ini kira-kira diagram langkahnya. Yang utama di sini Anda harus tahu berapa langkah, dan tentunya langkah yang terakhir itu adalah sama dengan langkah yang pertama. Jadi harus dibuat seperti ini, misalnya ada 9 langkah, berarti 9 langkah ke-9 sama dengan langkah ke-1. Nah, sekarang kita akan coba bahas pembuatan rangkaian pneumatiknya. Untuk memudahkan pembuatan rangkaian pneumatiknya ini, Anda gambarkan 3 silinder lengkap dengan komponennya. Kemudian tadi kita tahu bahwa grupnya ada 4, berarti supply line-nya ada 4. Lalu katup pembaliknya adalah jumlah supply line dikurang 1, berarti ada 3. Lalu Anda sambungkan dari supply line ini ke katup pembalik yang di bawah. Selanjutnya ada 3 silinder yang akan menekan nanti beberapa katup seperti ini. Ada katup A1, B0, A0. Di bawah ada katup start C0, B1, C1, C0. Ya. Jadi Anda gambarkan aja katup-katup yang di atas supply line ini dan juga yang di bawah supply line ini pada rangkaian pneumatiknya seperti ini. Lalu masing-masing Anda buat notasinya. Nah, kemudian di sini ada tambahan yang baru, yaitu katup N dan katup OR. Di atas juga ada katup N, ada katup OR. Di sini juga ada katup OR. Fungsinya itu nanti adalah ketika piston B maju, dia akan menekan B1 2 kali. Maka fungsinya pertama adalah untuk memindahkan udara dari supply line 1 ke supply line 2. Fungsi yang kedua, B1 ini untuk memindahkan udara dari supply line 3 ke supply line 4. Jadi supaya bisa demikian, harus Anda tambahkan katup N 2 buah seperti ini. Di mana N pertama ini nanti adalah ke fungsi pertama, katup N yang kedua ke fungsi yang kedua. Demikian juga untuk mengontrol piston
Berikutnya ketika piston B mundur, yaitu menekan B0, maka B0 ini dua kali fungsinya. Pertama itu adalah untuk mengontrol C maju, fungsi kedua mengontrol A mundur. Berarti harus kita tambahkan katup N 2 buah, dan sumbernya tadi ada 2 buah, yaitu seperti B1 tadi sumbernya dari supply line 1, satu lagi dari supply line 3, maka harus Anda buat katup OR. Untuk katup B0 juga sumbernya seperti ini. Nah, sedangkan katup OR yang di sini itu adalah sumber untuk mengontrol B maju dan B mundur. Kita coba selesaikan rangkaian ini. Kita tetap berpatokan kemari. Dari tombol start masuk ke C0, dan C0 itu dialirkan mengontrol supaya udara mengalir ke supply line 1. Dari supply line 1 dilakukan untuk mengontrol A maju. Jadi dari tombol start sambungkan ke C0, dari C0 sambungkan ke katup pembalik yang paling bawah supaya udara ini mengalir sampai ke supply line 1. Dari supply line 1 kita alirkan untuk mengontrol piston A maju. Nah, sampai di sini piston A-nya sudah bergerak keluar menekan A1. A1 tadi berfungsi untuk mengontrol B maju. Sekali lagi, karena di sini ada 2 kali B maju, maka ini harus kita tambahkan katup OR. Inilah dia katup OR-nya. Jadi dari A1 kemari ini mengalir ke pengendali piston B maju, sumber udaranya ini dari supply line 1. Nah, sampai di sini piston B-nya keluar menekan B1. B1 akan memindahkan udara dari supply line 1 ke supply line 2. Tapi ketika di sini dia berfungsi untuk memindahkan udara dari supply line 3 ke supply line 4. Berarti ada 2 kali dia bertugas atau berfungsi, ya. Jadi katup B1 ini adalah yang ini. Yang tadi saya katakan bahwa harus dibantu dengan katup N. Jadi ini dia katup N-nya, dari sini sambungkan kemari. Sumbernya juga ada 2 kali, yaitu tadi dari supply line 1 udaranya. Kemudian ini sambungkan ke katup B1. Nah, ketika udara mengalir di supply line 1, supaya B1 ini bisa berfungsi, maka harus ditambahkan katup N. Supaya katup N ini juga bisa berfungsi, tentunya kan katup N prinsipnya kan harus ada udara mengalir pada 2 inputnya, 2 sisi input. Berarti pada saat dari sini mengalir, kita juga harus sambungkan ini ke supply line 1. Maka katup ini berfungsi, yaitu tadi untuk memindahkan udara dari supply line 1 ke supply line 2. Sekarang udaranya sudah berada di supply line 2. Ketika udara berada di supply line 2, yang akan dilakukan adalah untuk mengontrol B mundur. Jadi pengontrol B mundur itu adalah ini. Kemudian karena dia B mundur 2 kali, yaitu 1 dari supply line 2 dan 1 lagi dari supply line 4, maka harus kita tambahkan di sini katup OR yang ini. Jadi ini tadi dari supply line 2, kemudian ini mengontrol B mundur. Nah, jadi sampai di sini piston B-nya sudah mundur. Kita lihat ketika B mundur, dia berfungsi pertama untuk mengontrol C maju, yang kedua untuk mengontrol A mundur. Berarti harus kita tambahkan katup N, berarti yang ini dia B0 nya. Berarti pertama sekali dia mengontrol C maju. Supaya C ini maju tadi, yang sumber udaranya itu adalah dari katup N, dimana katup N ini tadi sumber udaranya juga dari supply line 2. Nah, ini juga sumber udaranya
dari salah satu dari supply line 2. Kita buat seperti ini dari supply line 2. Kemudian ini salah, ini kita sambungkan kemari, kemudian yang ini masuk ke pengontrol C maju. Sampai di sini piston C nya sudah maju. Pada saat C maju, dia akan menekan C1 berfungsi untuk mengontrol udara pindah dari supply line 2 ke supply line 3. Supply line 2 ke supply line 3 itu adalah yang ini. Maka ini dia C1 nya, sumber udaranya tadi adalah dari supply line 2. Nah, sekarang udara sudah berada di supply line 3. Pada saat udara berada di supply line 3, yang akan dilakukan adalah untuk mengontrol B maju. Jadi B maju tadi itu adalah yang ini. Satu adalah dari supply line 3. Nah, sampai di sini balik lagi piston B-nya keluar dan akan menekan B1. B1 berfungsi untuk mengontrol perpindahan udara dari supply line 3 ke supply line 4. Ini dia B1 tadi. Satu kali dia mengontrol katup N yang ini, satu lagi yang ini. Tapi supaya ini berfungsi, maka sumber udaranya ini harus kita ambil dari supply line 3. Dan sumber udara di sini juga dari supply line 3. Lalu ini berfungsi untuk mengontrol pembalik paling bawah supaya udara ini mengalir ke supply line 4. Sampai di sini udara sudah berada di supply line 4. Di supply line 4 itu yang akan dilakukan adalah untuk mengontrol supaya piston B mundur. Jadi piston B mundur yang ini kita ambil sumbernya dari supply line 4. Pada saat B mundur akan menekan B0. B0 berfungsi untuk mengontrol A mundur. Jadi B0 itu yang ini tadi, yang salah satu sumbernya dari supply line 4. Kemudian supaya piston B0 ini bisa berfungsi, berarti ditambahkan katup N di sini yang sumber udaranya itu dari supply line 4. Nah, ini digunakan untuk mengontrol A mundur. Sampai di sini piston A-nya mundur akan menekan A0. Di mana A0 berfungsi untuk mengontrol supaya piston C mundur. Jadi ini dia A0, sumbernya tadi adalah dari supply line 4. Tadi dari supply line 4. Ini tadi sumbernya satu dari supply line 3. Baik, kemudian sampai di sini ketika piston C mundur akan menekan C0 balik lagi ke awal. Kita lihat apakah rangkaiannya ini sudah benar. Kita jalankan. Ada yang salah. Kita lihat dulu. Baik, jadi sudah ada sedikit mungkin kendala di sini. Ini bisa kita ulang hapus, kita sambungkan, lalu kita jalankan ulang. Sorry, ini rupanya ada gangguan sedikit. Ini harus kita hapus, kita perbaiki lagi. C1 tadi sumbernya dari supply line 2.
supply line 2. Ya, benar. Lalu ini kita tarik kemari. Oh, ada lagi sedikit di sini gangguan. Ini harus kita bersihkan. Ya, C1 tadi dari supply line 2. Baik. Oh, ini lagi. Tapi sumbernya dari C maju. C maju itu adalah dari B0. Berarti dari B0 ini, yaitu dari supply line 2. Iya, benar, supply line 2 yang ini. Baik, kita coba jalankan. Sampai sini sudah sepertinya benar. Oke. Nanti Anda cocokkan ini dengan notasi yang ada. Terima kasih. Sampai di sini untuk pembahasan kasket kita. Selamat pagi.